Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Saya diberikan kehormatan. Tanaman yang diletakkan benihnya di dalam tanah, setelah kulitnya pecah disiram dengan air terus menerus didoakan, lalu berbatang, bertunas, bercabang, berputik, berbuah. Sekarang buahnya sudah ranum, tinggal dipetik. Tapi kemudian yang menanam itu tidak mau memetiknya, menunggu Abdul Somad datang untuk memetik. Lalu kemudian ketika buah yang sudah masak, cantik, indah, harum, semerbak dipetik, dipoto. Fotonya di-share. Semua orang mengatakan buah ditanam Abdul Somad. Padahal Abdul Somad cuma numpang foto untuk memetik buah saja. Di dunia, semua orang yang melihat memuji Abdul Somad. Fotonya di-upload di Instagram, di Facebook. Mereka mengatakan, mantap, 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 keren, teruskan, oke, like. Tapi dalam catatan malaikat, itu adalah jerih payah Kiai Amin Rifki, yang tiap malam membangunkan santrinya untuk tahajud, mengulangi murojaah hafalan Qur'annya di dalam sholat, yang memperhatikan letak-letak pojok ayat supaya tidak lepas dari kepalanya. Kenapa Al-Quran masih ada sekarang? Karena ada penghafal Al-Quran. Dan kalau orang mengatakan ini zaman gila Ustaz, banyak peminum khamar, banyak pecandu narkoba, la tasubud dahra, jangan kau caci maki zaman, karena zaman tidak salah. Yang salah adalah manusia yang mengisi zaman. Adik-adik adalah bukti bahwa zaman tidak bersalah. Siapa yang mengatakan internet salah? Siapa yang mengatakan zaman salah? Siapa yang mengatakan dunia sudah rusak? Hari ini kita melihat ada anak-anak yang tumbuh sebagai penghafal Quran. Kalian adalah bukti kebenaran. Allah berjanji, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas muka bumi, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai mereka yakin bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran yang nyata. Tanzilal azizir rahim, dia turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kedatangan adik-adik ke atas dunia ini, tepatnya di Pulau Madura ini, bukan sekedar untuk membuat dunia ini menjadi kotor, bukan menjadi sampah, na'udzubillah, bukan membuat macet jalan, bukan ngabis-ngabisin padi di Pulau Madura, tapi sebagai bukti kebenaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang mengecilkan kita, besarkan diri kita. Membesarkan diri itu kan takbur sombong Pak Ustadz. Besar bukan karena jabatan, besar bukan karena kekayaan, besar bukan karena kekuasaan, tapi karena Allah sudah memilih engkau untuk mewarisi Al-Quran. Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran sudah meninggal. Sahabat-sahabat Nabi meninggal. Terakhir meninggal Anas bin Malik. Terakhir meninggal Abu Tufail. 100 tahun setelah aku ada di dunia ini, semua sahabat meninggal, kata Nabi. Tapi ada yang ditinggalkannya Al-Quran, yang diwariskan generasi bergenerasi, zaman berzaman, sampai tahun 1443, 2022, 15 abad, hampir perjalanan Islam, 1 milenium setengah. Adik-adik terpilih di antara semua anak-anak yang ada di dunia. Bayangkan itu. Berapa janin yang keguguran, prematur. Ada yang selamat, lahir. Berapa di antara anak yang terlahir itu tertabrak mobil, kecelakaan, demam panas, meninggal. Sampai remaja, berapa banyak di antara yang remaja itu juga meninggal karena geng motor, sakau, overdosis narkoba, karena tawuran, meninggal.
Setelah itu ada yang sampai usia kuliah belajar. Berapa banyak di antara mereka ketika mengajukan judul nggak diterima dosen, stres, minum racun tikus, meninggal. Berhasil sampai sarjana. Berapa banyak di antara yang sarjana, yang sehat, dokter spesialis, ternyata diserang COVID, meninggal. COVID sudah pulang, ibunya datang. Pulang juga, adik-adik tetap bertahan. Kalian adalah anak-anak yang lulus fit and proper test. Dari mulai rahim sampai usia sekarang. Kenapa kalian masih hidup? Oh, karena rajin makan 4 sehat 5 sempurna. Berapa banyak orang habis olahraga sakit jantung mati. Lalu kenapa masih hidup? Karena Allah ingin kalian menjadi baik. Dan dunia ikut menjadi baik karena kehadiran kalian. Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Ada yang dikasih hidup, ada yang dikasih mati. Kenapa Allah beri kalian hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya, dan kalian lulus sampai hari ini. Apakah besok akan lulus? Kita semua berharap, karena kelulusan kalian menjadi barokah buat kami. Setiap satu huruf yang keluar dari mulut kalian mengalir pahalanya untuk ayah kalian, untuk ibu kalian, untuk para kiai. Abdul Somad dapat juga walau sedikit 0,1%, karena dia bagian finishingnya saja. Ada tukang yang ngecor lantai, menanamkan tiang pancang, yang memasang, semuanya tukang hingga jadilah hotel bangunan yang cantik indah ini. Mereka bekerja keras, luka tangannya, melepuh kulitnya, berdarah jarinya. Tapi begitu bangunan sudah selesai, datang Abdul Somad. Acara apa? Pemencetan tombol peresmian hotel. Ini namanya kerja titik bah. Apa maksud titik bah? Tulisan kaligrafinya sudah cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik luar biasa. Tapi titiknya kurang. Maka datang Abdul Somad. Berikut ini peletakan titik bah. Semua menyangka, itu tulisan siapa? Abdul Somad. Padahal dia hanya meletakkan titik bahnya saja. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan adik-adik sekalian.